Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima dari web programming 2 kali ini, kita akan membuat form validasi pada kode Igniter. Baik, langsung saja. Apa sih keuntungan atau kenapa harus membuat validasi? Di sini validasi diperlukan untuk menjaga keabsahan dari data yang dikirim oleh user ke dalam aplikasi. Sehingga di sini data yang dikirim oleh user akan dicek terlebih dahulu oleh aplikasi. Selanjutnya, untuk mekanisme validasi data di sini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, form ditampilkan ke halaman web. Kemudian user mengisi data ke dalam form tersebut. Jika terdapat satu atau beberapa data yang salah, maka form akan ditampilkan ulang, sehingga disertai dengan pesan kesalahan atau biasa notifikasi password Anda salah, dan lain sebagainya. Kemudian proses ini akan diulang sampai semua data yang diminta dalam form diisi dengan benar. Jadi, selama belum benar, maka form ini akan terus muncul seperti itu. Kemudian untuk proses pemeriksaan data yang dikirim oleh user di dalam form dilakukan di dalam controller, sehingga akan diperiksa oleh controller. Demikian juga dengan pembuatan aturan atau rule dari datanya. Selanjutnya, apa aja sih yang dilakukan script dari sisi penerima, di mana script ini akan menerima data yang telah diinputkan oleh si user. Jadi script akan memeriksa data yang diperlukan, kemudian verifikasi apakah jenis datanya benar dan memenuhi kriteria. Misalnya, nama pengguna berisi karakter yang diizinkan. Seperti ada yang harus menggunakan huruf besar kecil, kemudian ada simbol, dan lain sebagainya. Terus ada panjang minimal dan tidak melebihi panjang maksimal. Biasanya di sini dibatasi untuk penggunaan password, misalnya ada 5 digit dan lain sebagainya. Kemudian nama pengguna tidak boleh berupa nama yang sudah dipakai oleh pengguna lain. Ini jelas ya. Biasanya ada notif nanti bahwa nama ini sudah dipakai oleh pengguna sebelumnya, seperti itu. Kemudian sanitasi data untuk keamanan. Di sini jelas untuk keamanan data. Kemudian format data jika diperlukan, apakah data perlu dipangkas atau HTML dikodekan, dan lain sebagainya. Kemudian disiapkan data untuk dimasukkan ke dalam database, sehingga data yang sudah benar nanti akan otomatis masuk ke database. Oke, selanjutnya untuk form validasi tutorial, di sini akan menerapkan formulasi validasi dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, file tampilan yang berisi formulir, kemudian file tampilan berisi pesan berhasil, atau sebaliknya pesan untuk mengulangi input data. Di sini ada pesan berhasil jika pengiriman data telah berhasil. Kemudian metode pengontrol untuk penerima dan memproses data yang dikirimkan. Selanjutnya ini membuat library form validasi. Di sini pakai mengload data dari form validasi di dalam library. Bisa juga dengan membuka application config autoload.php. Ini ada di folder di directory C. Kemudian temukan sintaks seperti ini, tinggal ditambah dengan form validation. Kemudian untuk selanjutnya di sini form validation.
di mana kode igniter di sini menyediakan validasi dan juga kelas untuk mempersiapkan data yang membantu untuk meminimalkan jumlah kode yang akan ditulis oleh user. Oke, di sini seperti yang saya jelaskan tadi mengenai gambaran dari skenario atau mekanisme dari validasi data ini. Kemudian ada apa sih yang harus dilakukan script sebagai penerima data. Kemudian tutorial dari validasi data itu sendiri. Kemudian ini untuk pembuatan form.php yang menggunakan text editor. Kemudian disimpan pada application view kemudian folder. Di sini dituliskan apa saja yang diperlukan untuk validasi data, misalnya username, password, passconf, kemudian email, dan sesuai dengan keperluan saja. Biasanya di sini untuk login. Kemudian untuk success page, di mana kita gunakan text editor untuk membuat form dengan nama form success with PHP. Di sini disimpan pada application view folder. Kemudian di sini dituliskan your form successfully submitted. Ini jika berhasil. Jika tidak, maka akan ada notifikasi try it again. Oke, selanjutnya kita buat form controller dengan nama form.php yang disimpan di application controller folder. Kemudian di sini ditambahkan public function yang diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu setting validation rule atau untuk menyeting aturan dari validasi. Di sini kita menggunakan metode this form validation set rule, di mana metode tersebut terdiri dari 3 input parameter. Jadi kita mengambil 3 parameter sebagai masukan. Yang pertama field name, jadi nama ini harus persis dengan yang diberikan pada bidang atau field formulir. Jadi nama yang digunakan untuk masuk ke program tersebut atau website tersebut harus sama dengan name field name yang kita gunakan untuk mendaftar, biasanya seperti itu. Kemudian untuk sebuah human dari field name human, di sini akan dimasukkan pesan kesalahan. Misalnya jika yang dimasukkan itu bernama user, namun ternyata Anda mungkin memberinya nama username seperti itu, sehingga aplikasi akan otomatis mengeluarkan pesan error message. Kemudian yang ketiga, aturan validasi untuk bidang formulir, dan ini optional.
untuk tetapkan pesan kesalahan yang diberikan pada bidang saat ini. Jika tidak disediakan, akan menggunakan yang default. Misalnya di sini kita gunakan metode dari inisialisasi validation. Seperti ini. Kemudian controller yang ada di atas tadi. Controller ini akan ditambahkan dengan metode ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Di sini ada username required, password required, password confirmation required, dan email required. Selanjutnya setting rule atau setting aturan dengan menggunakan array. Di sini buat array berjumlah 4. Di mana field itu berisi username, kemudian label sendiri berisi username, dan aturannya required. Kemudian field array kedua, fieldnya password, kemudian labelnya password, rule-nya required, kemudian ada pesan error yaitu you must provide. Kemudian array ketiga, fieldnya passconf atau password confirmation, labelnya password confirmation, kemudian rule-nya required. Kemudian array keempat, fieldnya email, labelnya email, kemudian rules-nya required. Jadi array ini berjumlah sesuai dengan jumlah dari inisialisasinya, username, password confirmation, dan email. Jadi form validasi ini merupakan untuk memvalidasi kesalahan input pada database. Contohnya seperti ini. Jadi proses ini sampai data benar-benar dapat divalidasi dengan semuanya benar, baru data itu bisa disimpan atau bisa ditampilkan. Jadi ketika kita menginput data pada form validasi ini, data yang masuk adalah data yang valid atau yang sesuai dengan format yang kita inginkan. Langsung saja kita mulai. Di sini kita coba bikin controller baru dengan kita kasih nama mata kuliah .php. Di sini untuk form mata kuliah, di sini contohnya pada form mata kuliah ini kita akan membuat function dengan library form validasi. Selanjutnya untuk tampilannya kita membuat index sebuah view form dengan nama vform. Selanjutnya untuk mencetak di sini untuk mencetak hasil inputan kita. Di sini ada kode mata kuliah required min length atau panjang minimalnya. Jadi di sini ketika required dia akan memasukkan harus diisi, jadi tidak boleh kosong ya. Kode mata kuliah itu harus diisi. Selanjutnya min length ini dan numerik. Di sini kenapa diberi keterangan numerik? Jadi di dalamnya harus diisi berupa angka. Selanjutnya di sini alpha, artinya jadi nama mata kuliah di sini harus berupa alfabet. Tetapi di sini untuk alfa tidak bisa menampung spasi.
karena alfabet itu terdiri dari huruf A sampai Z. Ya, nama harus alfabet. Nah, di sini untuk error-errornya di sini bisa kita belum bisa menjelaskan apa errornya. Nah, untuk SKS kita menggunakan Maxlen di sini, jadi harus walaupun dia berupa angka, rata-rata SKS itu nggak pernah lebih dari satu angka ya. Misalnya 4 SKS, 3 SKS gitu, seperti itu. Jadi di sini kita beri keterangan kalau SKS di sini hanya satu angka. Selanjutnya nah, form validasi ini, jika form validasi ini dia akan kembali ke vform. Dia akan membuat variabel berapa SKS. Selanjutnya kita membuat view-nya. Tadi kita beri nama vform, harus sama ya. Di sini view-nya kita ada ketika kode ini atau SKS atau nama dari SKS kosong, atau kita meload tampilan awal. Jadi kan belum ada tampilan awal, dia tidak akan menampilkan isi, tetapi dia menampilkan nama ini aja. Nah, di sini validation error, jika nanti terjadi error pada saat pengisian, dia akan menampilkan tampilan error dan akan mencetak di situ errornya apa, seperti itu. Selanjutnya untuk inputannya masih sama seperti tadi yang function cetak tadi ya, ada kode, nama dan SKS. Selanjutnya kita coba dulu ya. Nah, seperti ini tampilan defaultnya, di mana kode di sini recordnya tidak boleh kosong dan minimal dia 3 ya, panjangnya 3. Kita coba input cuman 1. Nah, mata kuliah harus lebih dari 3, ada keterangannya seperti itu ya. Coba kalau nama alfabet, jadi misalkan kita salah, dia akan muncul apa kesalahan kita, seperti itu. Jadi SKS di sini harus berupa angka. Jadi ketika kita mengisi lebih dari 1, dia akan memberikan keterangan bahwa mengisi SKS harus 1 angka. Di situ ada keterangannya max length, di situ maksimal panjangnya itu 1. Seperti itu. Oke. Jadi ini masih bisa ditambahkan function-function lain sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi nanti di sini kita coba masukin dengan data yang benar ya, kode, nama, SKS 4. Coba disimpan ya, nama harus alfabet. Kita coba lagi. Oh iya, untuk alfabet harus berupa angka A. Berarti huruf A sampai Z maksudnya. 4. Nah, di sini akan tampil hasilnya nama ini belum benar ya, ini harusnya kode. Nanti kita ubah.
lagi. Jadi form validasi ini masih banyak, bukan hanya tentang form validasi saja, bisa tentang keamanan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Coba kita membuat ini masing-masing anak. Ya, sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tanya atau japri saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.